Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini sebelum kalian melaksanakan PH1 Quran Hadis, kita bahas sama-sama soal Al-Quran Hadis pra PH1. Baiklah sekalian, langsung saja kita bahas nomor 1. Nomor 1, bunyi ayat 1 surat Ad-Duha. A. Wal-laili idza saja. B. Wad-duha. C. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. D. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jawabannya B. Betul ya. Jawabannya B. Ya, jawabannya B. Baik, selanjutnya kita lihat nomor 2. Bunyi ayat 4 surat Ad-Duha. A. Alam yajidka yatiman fa'awa. B. Wawajadaka dhallan fahada. C. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. D. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jawabannya yang paling tepat adalah iya, D. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Selanjutnya nomor 3. Bunyi ayat surat Ad-Duha sebelum ayat wa wajadaka dhallan fahada. A. Alam yajidka yatiman fa'awa. B. Wa wajadaka dhallan fahada. C. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. D. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Alam yajidka yatiman fa'awa. Selanjutnya nomor 4. Hukum bacaan yang terkandung pada ayat yang bergaris bawah. Nah, di sini lihat ada kata khairul laka. Yaitu ada tanwin, nih tanwin nih kecil nih run, ketemu lam. Sedangkan lam termasuk huruf apa? Iya, kita lihat dulu jawabannya. A. Idhar. B. Idgham biguna. C. Idgham bilaguna. D. Ikhfa. Jawabannya adalah ya, C. Ya, idgham bilaguna. Selanjutnya nomor 5. Bunyi ayat terakhir surat Ad-Duha adalah A. Fa'ammal yatima fala taqhar. B. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. C. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. D. Wa wajadaka dhallan fahada. Jawabannya iya, B. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya nomor 6. Arti dari kalimat walal akhiratu adalah A. Lebih baik bagimu. B. Apabila sunyi. C. Daripada permulaan. D. Dan sungguh kemudian itu. Jawabannya yang tepat adalah D. Betul, D. Dan sungguh kemudian itu. Selanjutnya nomor 7. Fala tanhar. Arti dari potongan ayat di samping adalah A. Maka janganlah menghardiknya. B. Dia mendapati engkau. C. Maka janganlah sewenang-wenang. D. Sebagai anak yatim lalu melindungi. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Maka janganlah menghardiknya. Selanjutnya nomor 8. Yang permulaan kalimat yang tepat dari arti tersebut adalah A. Wama kola. B.
B. Al-ula, C. Fatardo, D. Dolan. Ya, jawabannya adalah B. Al-ula. Selanjutnya nomor 9. Dan tidak pula membencimu adalah arti dari A. Ma wadda'aka, B. Wa ma qala, C. Yu'tika, D. Fahada. Jawabannya adalah B. Wa ma qala. Selanjutnya nomor 10. Pada potongan ayat yang bergaris bawah terdapat hukum nun mati bertemu dengan huruf H. Maka hukumnya adalah fala tanhar. Nun mati ketemu H. A. Izhar, B. Idgham biguna, C. Idgham bila guna, D. Ikhfa. Jawabannya adalah izhar. Jadi jawabannya A. Izhar. Selanjutnya nomor 11. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1, alam yajidaka. Nomor 2, wawajadaka a'ilan fa'aghna. Nomor 3, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nomor 4, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Nomor 5, wawajadaka dhallan fahada. Nomor 6, walal akhiratu khairun lak. Susunan ayat yang tepat pada tabel berikut ditunjukkan oleh nomor berapa? A. 3152, B. 2463, C. 4651, D. 5463. Jawaban yang tepat adalah iya, 3152. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Selanjutnya nomor 12. Terjemahan yang tepat untuk ayat berikut adalah wa wajadaka dhallan fahada. A. Bukankah ia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu melindungimu? B. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu menunjukimu. C. Dan demi malam apabila telah sunyi. D. Maka terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Jawabannya adalah dia mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu menunjukimu. Dan dia. B. Selanjutnya nomor 13. Kita coba nomor 13. Iya. Wa ammasaila falatan. Terjemahan ayat di samping adalah A. Bukankah ia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu melindungimu? B. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu menunjukimu. C. Dan demi malam apabila telah sunyi. D. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Jawabannya adalah D. Betul. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Selanjutnya nomor 14. Bunyi ayat 9 surat Ad-Duha. A. Fa'ammal yatima fala taqhar. B. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. C. Wa wajadaka dhallan fahada. D. Wa la saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jawabannya adalah ya. A. Fa ammal yatima fala taqhar. Selanjutnya nomor 15. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Hukum bacaan yang terkandung pada ayat yang garis bawah. Berarti ada dua nih. Yang satu tanwin bertemu dengan fa. Kemudian yang satu mim mati ketemu ya. Kira-kira apa nih? A. Izhar dan ikhfa. B. Idgham biguna dan idgham mimi. C. Ikhfa dan iklab.
D. Ikhfa dan izhar syafawi. Jawabannya yang tepat adalah D. Ikhfa dan izhar syafawi. Ini kalian bisa pelajari pada pembelajaran ke-1 Quran Hadis. Bisa nanti kalian lihat di YouTube-nya Pak Guru. Pembelajaran 1 surat. Selanjutnya nomor 16. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Terjemahan ayat di samping adalah A. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan atau dunia. B. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. C. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberi kecukupan. D. Dan terhadap yang orang meminta-minta jawaban yang tepat adalah B. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Nomor 17. Arti kalimat asailah adalah A. Anak yatim, B. Seorang yang bingung, C. Peminta-minta, D. Seorang kekurangan. Jawabannya adalah C. Peminta-minta. Selanjutnya nomor 18. Wa wajadaka dhallan fahada. Hukum bacaan pada kata yang berikutnya adalah, ini kalau kamu sudah belajar di pembelajaran 1 yang Bapak kirim kemarin, kamu akan bisa A. Izhar, B. Idgham biguna, C. Ikhfa syafawi, D. Ikhfa. Jawaban yang tepat adalah D. Ikhfa. Selanjutnya nomor 19. Pokok kandungan ayat fa'ammal yatima fala taqhar adalah A. Allah bersumpah dengan waktu duha, B. Allah tidak pernah membenci dan meninggalkan Nabi Muhammad, C. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, D. Dilarang menghardik tukang minta. Jawaban tepat adalah C. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Selanjutnya nomor 20. Kita dilarang untuk menghardik dan melakukan tindakan aniaya kepada orang yang meminta-minta. Orang yang peminta-minta tidak selalu dia seorang pengemis. Boleh jadi ia adalah saudara kandung, teman, tetangga, kerabat kita. Oleh karena itu kita harus bersikap ramah dan menyayangi mereka agar mereka juga tidak melakukan tindakan buruk kepada kita. Supaya mereka berperilaku baik dengan kita, maka kita hendaknya berbagi dengan mereka dengan apa yang kita miliki, baik berupa harta, mainan, atau sesuatu apapun yang bermanfaat bagi mereka. Pernyataan tersebut sesuai dengan pokok kandungan surat Ad-Duha ayat 10. Nah, kira-kira apa itu bunyinya? A. Fa'ammal yatima fala taqhar, B. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, C. Wa wajadaka dhallan fahada, D. Wa amma sa'ila fala tanhar. Jawabannya adalah D. Wa amma sa'ila fala tanhar. Selanjutnya nomor terakhir 21. Nah, ini sisa soal nih. Ali adalah seorang siswa tingkat sekolah dasar. Ia seorang laki-laki yang mandiri dan tangguh. Baru saja ia ditinggal wafat oleh ayahnya yang terkena penyakit jantung koroner. Namun Ali hidupnya serba makmur. Hal ini dikarenakan mendiang ayahnya adalah seorang pedagang kaya raya yang mewariskan banyak harta kepada keluarganya. Sebagai seorang anak yatim, dia tidak terlalu sedih dengan keadaan dirinya sekarang. Ibunya sangat mencintainya dan apa yang Ali inginkan selalu dipenuhi permintaannya. Ia anak yang baik dan sangat peduli pada orang lain, yang sangat membutuhkan kepadanya, baik itu dengan pembantu rumah tangganya, sopirnya atau satpam di rumahnya, maupun kepada siapapun yang dijumpai, di sekolah ataupun di sekitar rumahnya yang minta bantuan padanya. Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pokok kandungan surat Ad-Duha ayat 9 adalah
A. Ali seorang anak yatim kaya raya. Oleh karena itu tidak perlu mendapatkan bantuan dari siapapun. B. Ali seorang yatim yang dermawan, maka ia tidak akan membutuhkan pertolongan dari manapun. C. Ali seorang yatim yang masih mendapat kasih sayang dari ibunya, maka tidak pantas baginya mendapatkan kasih sayang dari orang lain. D. Ali seorang anak yatim yang kaya dan dermawan, serta dicintai ibunya. Sekalipun itu tetap ia berhak mendapat kasih sayang dari siapapun dan tidak boleh bagi siapapun berlaku sewenang-wenang. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Ya, jawabannya adalah D. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan soal-soal pra PH 1. Selanjutnya, baiklah kita